Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita kali ini adalah materi tentang hukum bacaan ro', yang mana hukum ro' sendiri terbagi menjadi 3 macam, yaitu ada ro' tafkhim, ro' yang dibaca tebal, ada ro' tarqiq, ro' yang dibaca dengan tipis, atau ro' jawazul wajhain, ro' dengan 2 wajah, yakni boleh tebal dan boleh tipis. Dan untuk bahasan kali ini yang kita bahas adalah ro' tafkhim atau ro' yang dibaca dengan tebal, agar kita lebih mengenal mana ro' tafkhim itu, apa sebabnya dan seperti apa bentuknya. Marilah kita simak ciri-ciri ro' tafkhim. Ini contohnya, Rasulan. Nah, ro ini kenapa terbaca tebal? Karena berharokat fathah. Syakirun aliman, kenapa terbaca tebal? Karena berharokat fathah tanwin. Jadi setiap ada ro yang berharokat fathah atau ro berharokat fathah tanwin, maka harus dibaca dengan tebal, atau ro disebut dengan ro tafkhim. Ciri-ciri ro' tafkhim yang kedua adalah, pertama, ro' berharokat dhammah, ruziqna. Yang kedua, ghafurun halimun, karena berharokat dhammah atau dhammah tanwin. Jadi kedua ro' ini, ro' di kalimat apa saja ketika berharokat dhammah harus dibaca dengan tebal, atau ro' di kalimat apa saja ketika berharokat dhammah tanwin harus dibaca dengan tebal, karena setiap ada ro' yang berharokat dhammah atau dhammah tanwin adalah ro' yang harus dibaca dengan tebal atau disebut dengan ro' tafkhim. Ciri-ciri ro' tafkhim yang ketiga adalah setiap ada ro' sukun yang didahului huruf berharokat fathah atau dhammah. Jadi setiap ada ro' di kalimat apa saja yang mana didahului oleh harokat fathah, maka harus terbaca tebal atau tafkhim. Marqadina. Terus ro' sukun didahului oleh harokat dhammah. Jadi ro' di kalimat apa saja, jika ada ro' sukun didahului harokat dhammah, harus dibaca dengan tebal, karena setiap ada ro' yang berharokat sukun didahului fathah atau dhammah adalah ro' yang harus dibaca dengan tebal atau disebut dengan ro' tafkhim. Contohnya ini, marqadina, mursaluna. Ciri-ciri ro' tafkhim yang keempat adalah setiap ada ro' sukun, nah ini ro' sukun bertemu dengan salah satu huruf shad, to atau qaf, maka ro' sukun tersebut harus dibaca dengan tebal. Itu kalimat pertama, labil mirsad, ro-nya harus dibaca tebal. Yang kedua, qirtasun, firqatun. Ciri-ciri ro' tafkhim yang kelima adalah setiap ada ro' sukun yang didahului dengan hamzah wasol. Ini hamzah wasol. Hamzah wasol itu hamzah yang bagaimana? Hamzah wasol adalah hamzah yang tidak terbaca ketika di tengah kalimat dan terbaca ketika di awal kalimat. Robbir hamhuma, hamzahnya tidak terbaca, ro-nya terbaca dengan tebal karena ro' sukun didahului hamzah wasol. Irhamhuma, ro-nya terbaca dengan tebal karena ini apa? Ini adalah hamzah wasol, ini asalnya. Robbirhamhuma di tengah kalimat, kalau ini hamzah wasol di awal kalimat. Jadi ro' ini dibaca dengan tebal.
tebal. Ciri-ciri ro tafkhim yang keenam adalah setiap ada ro sukun karena wakof yang didahului huruf sukun yang sebelumnya ada fathah atau dhammah. Kan ro berharokat apa ini? Kasroh, dibaca dengan wakof atau berhenti, didahului huruf sukun yang sebelumnya ada fathah. Wal asri asalnya menjadi wal asor karena ini dibaca tebal. Kenapa? Karena dibaca wakof, didahului huruf sukun yang sebelumnya ada harokat fathah. Lafi khusrin asalnya, tapi karena dibaca wakof, ini tanda bunder, ini tanda wakof berhenti, saya lambangkan dengan bunder. Karena dibaca wakof, didahului huruf sukun yang sebelumnya ada harokat dhammah, maka dibaca dengan tebal. Lafi khusur. Jadi setiap ada ro yang yang dibaca sukun karena berhenti atau wakof, yang sebelumnya ada huruf sukun, didahului huruf berharokat fathah atau dhammah, maka ro ini harus dibaca dengan tebal. Wal asr lafi khusur.